Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Anggreni, mahasiswa jurusan BK dari Bukit Tinggi semester 7. Baiklah, di sini saya ada satu video mengenai proses screening di KUA Kecamatan Limakaum. Keep on watching. Screening. Cara pasang screening kan Bu. Boleh minta Ya. Oh ya. ya, Pak. Terus itu scanning boleh? Kalau jalan Maria Bang ya? Telepon nggak isi. Enggak lah tahu ya masuk ke luar. Dan di video untuk dokumentasi. Tahu ini, orang kurang aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang guna untuk melaksanakan penasihat khusus bagi calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan. Selawat dengan salam dan sama-sama kita kirimkan berbaginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati sahabat pengantin antara Yogi Putra dengan Putri Permatasari dan juga Ki Putra. Tempat tanggal lahir Padang Panjang 4 Mei 1994, tempat tinggal di Jorong Sarwasi Barat, dan dengan ayah kandung Bapak Waridi dan Ibu Elis. Bapak Waridi dan Ibu Elis hidup ya. Kemudian
dengan calon istri Putri Permatasari. Tempat tanggal lahir Batu Sangkar 1 April 1994. Tempat tinggal di Jorong Jati. Dengan orang tua Ali Sunarto almarhum dengan Ibu Nur Mailis. Dengan wali nikah saudara kandung yaitu Engri Deski bin Ali Sunarto, kerajaan pedagang, tempat tinggal di Baringin. Mas kawin yang disepakati seperangkat alat sholat. Ada tambahan mobil Avanza. Jadi pernikahannya insya Allah pada hari Jumat tanggal 11 Desember tahun 2020 jam 14 ya, di Masjid Ihsan Batu Sangkar. Mahar perangkat alat sholat. Kemudian saksi-saksi nanti ya, datanya perlu siapa yang akan dijadikan saksi dalam pernikahan supaya nanti proses pelaksanaan ijab kabulnya nanti di masjid tidak berlama-lama. Baik, itu sekilas tentang biodata antara Yogi Putra dengan Putri Permatasari pada hari ini sebagai calon pengantin. Dan setelah Jumat ketika diucapkan ijab kabul, itu status antara Yogi dan Putri berubah. Yang biasanya gadis lajang, tapi setelah menikah tukar status. Kemudian masuk kita kepada materi pelaksanaan penasihat perkawinan. Mudah-mudahan dalam pelaksanaan penasihat kali ini yang kami sampaikan itu secara garis besar, dan nanti mungkin ada yang lebih detail itu bisa kita tanya-tanya, kita bisa membaca buku ya. Tapi kalau seandainya itu disampaikan seluruhnya itu tidak cukup waktu selama 2 hari. Makanya di kecamatan itu ada namanya bimbingan perkawinan. Itu bimbing itu menyangkut dengan persoalan-persoalan hanya 1 jam atau 2 jam saja. Maka itu ditemukan bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama. Biasanya ada bimbingan perkawinan disingkat dengan bimbing. Itu dilaksanakan ada yang di Kemenak, ada yang di kecamatan. Tapi yang pada hari ini karena sudah di akhir tahun, maka pelaksanaan kita laksanakan secara mandiri. Yang dilaksanakan pada hari ini itu secara mandiri, dan itu hanya memakan waktu 1 atau 2 jam saja. Baik, kita mulai pertemuan kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Pada Yogi dan Putri ditanyakan, kalau mau kenal sama si Putri Yogi dalam 7 tahun kenalan serius juga. 7 tahun itu Mulai serius nih, mulai serius. dari kawan dulu itu Tidak kawan dulu. Kenapa sebut? di belakang sini pakai rumah gitu dari rumah kawan main gitu itu bisa Nampak si Putri. Pas Putri sedang sarangnya itu Putri ya. Iya Putri. iya Kini Wak akan membangun rumah tangga. Semua ibarat membangun sebuah rumah. Ya. Membangun sebuah rumah, yang diperlukan yang pertama sebelum membangun rumah itu adalah fondasi, dasar. Ya.
Kalau dasarnya kuat, insya Allah rumah itu akan kokoh. Sama dengan kita berkeluarga. Kalau dasar kita untuk menikah itu kuat, apapun permasalahan ya, yang kita hadapi, insya Allah bisa kita atasi. Maka dasar itulah yang sangat penting di dalam hidup berkeluarga. Kalau dalam membangun rumah, fondasi yang kuat itu ada batu, ada semen, ada pasir. Kalau dalam pernikahan, apa yang diperlukan? Dasar kita memilih pasangan hidup supaya keluarga itu akan lebih kokoh. Masalah kita bisa menghasilkan. Kira-kira si Yogi, apa dasar Yogi untuk memilih si putri? Tentu kita memiliki dasar. Apa dasar Yogi untuk memilih putri sebagai pasangan hidup? Yang kenyamanan Pak ya. Dia nyaman sama putri. Dalam arti nyaman ya banyak ya luas ini bilang pertanyaan nyaman ya. Ada apa nyamannya kan itu. Dari hati tanya yakin. Yakin sih. Yakin. Putri, ada dasar putri memilih si Yogi. Yakin enggak. Kan banyak laki-laki yang lain. Apa sih? Sabar. Samping sabar, berarti majelis kesabaran Yogi itu tertariknya itu. Oke, para Yogi dan Putri, dasar kita memilih pasangan itu adalah yang pertama, pilihlah olehmu pasangan itu gagah, cantik, adalah karena kita kayak Maharatu. Itu adalah keturunan kita saja. Hai. Gara-gara tadi Yogi formasi putri. Keluarganya baik ya. Keluarga Yogi baik. Yang keempat, memilih pasangan itu karena agama. Itu dasar yang empat yang harus kita milih dalam pasangan hidup kita berkeluarga. Kokoh pasangan hidup kita dalam bersulit kita temukan di dalam diri seseorang. Nyerancak kayu yurun, keturunan elok taat beragama, sulit kita temukan. Tapi kata Rasulullah, ya, kalau seandainya yang tidak ditemukan dalam diri seseorang yang itu, jadikan yang nomor 4 dasar kita memilih pasangan hidup. Anak sampai tadi agama. Makanya dasar kita memilih pasangan hidup kita adalah yang utama itu adalah agama. Kenapa agama dijadikan sebagai dasar yang utama dalam kita memilih pasangan hidup? Karena agama sifatnya adalah kokoh dan tidak kekal. Ya. Agama itu telah diatur ke satu. Kalau haram gini, haram bisa. Kalau halal gini, adanya berubah. Dicoba yang lain yang tiga. Sifatnya berubah, tidak kekal. Rancak sampai marancak. Sampai ma gagah wa. Sampai ma cantik. Sudah ada keturunan 2 atau 3. Apakah si gagah Yogi kini? Apakah si cantik putri kini? Tidak. Ini akan berubah.
Yang kedua, kaya. Sampai di Makkah ya. Yang harus kita ingat, kalau Allah tidak ridho dengan harta yang kita miliki, banyak cara Allah untuk mengambil. Haratu yang kita cari, piti yang kita cari, kalau Allah tidak ridho, banyak cara Allah untuk mengambil. Contoh, hilang lagi, kebakaran. Oh, kamunya kalau Allah dari itu sakit awak, banyak pipi untuk biaya itu. Kalau Allah tidak ada itu. Makanya sombong kita di atas dunia apabila kita tidak bermohon dan berdoa kepada Allah. Makanya ya, rezeki yang diberikan oleh Allah kita syukur. Itu mengenai harta. Yang ketiga, keturunan kita baik. Selama ini kita melihat keturunan baik. Untuk besok kita tidak tahu. Ya. Apa boleh lah masalah harta seperti ya, banyak bergaduh, banyak bercakap. Tidak ada itu. Makanya satu-satunya untuk memilih pasangan hidup kita yang lebih kekal itu adalah karena sampai saat ini ya, di syariat Islam dijalankan atau tidak? Tidak. Berarti sholat jarang. Yang sering dilaksanakan apa? Seminggu ya? Seminggu. Dulu bolong. Kalau si Putri sholat dari adulo bolongnya selain halangan, adulo bolongnya. Kegiatan harian Putri apa? Di mana aja? Apa? Prioritas kadang panjang. Apakah nggak ada waktu istirahat? Jadi apa kerja? Tahu nggak antara Yogi dan Putri bahasa salat wajib? Sejak kapan? Balik berakal. Tapi sekitar umur 7 atau 8 tahun. Ya, sudah tahu bahwasanya salat itu wajib. Tahu enggak antara Yogi dan Putri bahwasanya kalau kita tidak salat itu kita berdosa. Nah, kenapa tidak dilaksanakan? Apalagi nanti kita dalam berkeluarga. Ya. Nah, ibadah itu adalah sangat-sangat penting. Sehingganya ya, terutama kepada si Yogi, menikah itu adalah menggabungkan diri kita dengan yang lain. Sementara kita tidak bisa mendiritnya, tidak langsung. Kok seandainya diberikan wujud dosa itu kepada orang, akan terbayang di sini bara dosa. Ini kadang. Apakah sekarang terlambat? Tidak. Tidak terlambat. Selagi kita mau bertaubat kepada Allah. Untuk saat ini, ya, boleh waktu nikah, ya, berjanji Yogi dalam diri, ya, untuk mulai saat ini yang namanya sholat tidak kita tinggalkan. Tidak ada hal-hal di dalam cara Jawa Allah memerintahkan untuk meninggalkan sholat, tidak. Tapi kalau untuk meringankan ada.
Awak berjalan saja, jauh awak berjalan, diberikan rukhsah, diberikan keringanan, jamak sholat. Oh tidak bisa sholatnya sampai jadikan dulu, kasar namanya. Dek murahnya yang seperti itu, keringanan yang diberikan oleh Allah. Makanya hukum itu adalah wajib berdosa bagi kita yang tidak mengerjakan. Apa yang harus kita bawa? Sementara Allah akan berkeluarga. Yang perlu ya diingat, ya, di samping kita tidak sholat, tidak sembahyang, ya, dalam kehidupan awak yang sering awak baca, beku ditambah lo seperti tidak sembahyang. Contoh dalam sehari itu ada peri sekali, atau peri 2 kali, dikumpulkan ke sadunya. Di samping putri tidak sembahyang, ya, di samping putri berdosa, dosa itu juga dipikul oleh suami. Makanya suami itu sebagai pemimpin rumah. Nah, memang baik pemimpin rumah tangga, baik. Ya, memang berat. Di samping istri tidak sholat, dosa yang ditanggung oleh istri itu juga mengalir kepada suami. Bapak mengalir kepada suami. Nah, suami adalah mampu dalam kehidupan tangga. Makanya, ya, namanya sholat harus kita. Kalau nanti ada keturunan awak, didiknya untuk melaksanakan ibadah. Seandainya ada yang bertanya nanti, ya, tunjuan sih akunnya sholat subuh, sementara awak tidak melaksanakan. Makanya ada yogi dan putri, ya, berjanjilah, ya, mulai dari hari ini atau sholat zuhur nanti mulai dilaksanakan sholat, jangan sampai ditinggalkan. Allah itu akan ridho kepada kita apabila kita dakik kepada Allah. Nah, kalau seandainya ibadah itu tidak kita laksanakan, ya, seketik persoalan dalam kehidupan rumah tangga, masalah kecil bisa menjadi besar. Jadi kenapa tidak berlindung kepada Allah? Makanya dekatkan diri kita kepada Allah. Bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah? Salat. Nah, kata Nabi, ya, dalam hadisnya mengatakan, hiasi dan terangi rumah tanggamu dengan salat dan ibadah. Walaupun rumah kita, ya, apabila kita sholat dan baca Quran, ya, rumah yang kecil akan terasa besar. Yang dibesarkan itu apa? Hati awak. Oh, enggak rumah pula yang menjadi gadang. Yang menjadi besar itu adalah hati awak. Kemudian sebaliknya, kalau ba'abana ke gadang rumah, ba'abana ke gadang rumah, tapi kalau hati sempit, rumah kadang akan masuk sempit. Nah, makanya kepada yogi dan putri, ya, laksanakan sholat dalam kehidupan berkeluarga. Lagi hawa kenyamanan pasangan hidup kita adalah yang membuat awak nyaman, makanya awak selalu mengingatkan. Putri Pekarajo ingatkan suami Pekarajo ingatkan. Dan kini kok hanya bisa awak mengingatkan untuk makan, tapi lupa awak untuk mengingatkan untuk sholat. Kadang-kadang hati siapa? Babang udah penggina mau saya siap dikal ya mana tuh putri sebulan ya, walaupun itu putri sebulan, ya, dalam rumah tangga, yang suami tetap kepala rumah tangga. Walaupun dia pun panggil udah kan masalah. Dek karena, ya, suami adalah pemimpin dalam kehidupan tangga.
kan nah setelah sembahyang yang dulu baru makan. Aku kadang-kadang cik makan sih katanya itu matian sepir kan ya. Ibadah perlu juga di. Yang kedua di dalam hadis Nabi tadi dikatakan ya terang rumah tangga itu juga dengan membaca Al-Qur'an. Balik itu yang kiri bisa kiri terus ini mahal sih. Banyak samu dari luar. Nak aku kesek tadi dia bawa. Enggak pakai ada pakai on lah. Nanti enggak pakai rekod mau bisa. Tawal tu zakat tawa ka umma al rokiin atak murunan nasabil biriwatan sauhan watan sauhan kusakum wa antum tatlaunu wa antum tatluna kitab. Nomornya kok Pak? Nyoba nomor itu dan di afalatak kilun sadaqallahul azim. Lanjut Putri. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ya bani Israil uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Shadaqallahul azim. Nanti si Yogi ya itu akan banyak ya. Kadang-kadang dek kita ya lebih sering kita melihat HP dibanding macam mencari Al-Quran atau mencari bola. Nah, gambar di Quran dan SD
tugas kita selaku orang Islam, ya, kitab suci kita harus kita baca. Tidak Al-Quran. Al-Quran itu sebagai pengobat dalam hidup. Ada masalah dalam kehidupan kita, di samping kita sholat, kita baca Quran, maka hati kita akan menjadi tenang. Kemudian yang perlu dalam membaca Al-Quran itu, ya, rutinitas. Biarlah sedikit, yang penting rutin kita membaca. Terus pasang lain. Menimbulkan, ya, pikiran awak. Pokoknya kita harus membaca. Coba baca lihat orang-orang tua dulu, orang-orang yang sering baca Quran, pikirnya tidak? Enggak. Ini sering baca Quran. Orang-orang yang sering membaca Quran, orang-orang yang sering melaksanakan sholat, ya, 80, umur 90, waktunya karang ini kuat sih. Nah, kalau masih modern anak kini, zaman kini, nah, itu kan banyak udah, kan banyak hilang. Makanya timbulkan dari dalam keluarga. Baca Quran walaupun sedikit, yang penting lu habis sholat maghrib kita biasakan untuk baca Quran. Bisa kita setelah sholat subuh baca Quran, kita biasakan. Yang penting dalam setiap hari itu ada kita membaca Al-Quran. Itu rutin Quran. Kadang-kadang ini kita itu ya, rumah tangga itu akan terang, ya, akan bahagia apabila kita sholat dan membaca Al-Quran. Nah, kemudian juga kami sampaikan, Yogi dan Putri itu dasar, itu baru dasarnya. Apa kamu tadi? Baik, keturunan baik yang baik. Keempat, yang sebagai dasar memiliki pasangan itu, di antara yang empat itu yang utama dan memiliki pasangan itu karena ada satu. Yang kedua, tujuan. Apa tujuan kita menikah? Tujuan Yogi nikah. Katakan tujuan, nengah, kereneng, itu tujuan. Kalau kamu nikah, tujuan mau nikah. Anjuran, apa lah? Alipun. Menemukan separuh dari agama. Jadi kalau kita menikah, menemukan separuh agama. Kita dianjurkan daripada kita berbuat zina, juga kita menikah. Selain dari itu, kan sering diucapkan oleh orang. Pernah mendatangi orang yang pesta pernikahan, apa yang kita ucapkan? Jadikan keluarga kita itu yang sakinah, keluarga kita yang bahagia. Jadi tidak hanya sebatas kita nikah orang nikah wak. Makanya jadikan keluarga kita yang sakinah, jadikan keluarga kita yang bahagia. Makanya awak menikah itu dimawa kebahagiaan. Makanya dibebaskan kita di atas dunia untuk memilih pasangan. Nah,
sekarang antara Yogi dan Putri sudah dipertemukan. Itulah letaknya kebahagiaan kita. Maka laksanakanlah kebahagiaan itu dalam hidup berkeluarga. Kemudian tadi disampaikan di isi ketika pemeriksaan pernikahan ada data ataupun pertanyaan yang diberikan, ada yang tepat dan ada yang perlu dijelaskan. Yang pertama, itu iman secara berurutan. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, dari kiamat, qada dan qadar. Itu yang enam ini yang wajib kita percayai. Yakin kita adanya Allah, makanya Allah itu harus kita sembah. Bagaimana cara kita menyembah Allah? Melaksanakan perintah. Iman kepada malaikat. Artinya apa? Yang malaikat itu selalu ada mengawasi kita. Ada yang baik, ada yang dia sudah memiliki tugas masing-masing. Setiap gerak gerik kita selalu diperhatikan. Iman kepada kitab suci, ya, Al-Quran. Kalau lebih iman awak terhadap Al-Quran, makanya Al-Quran harus kita baca. Iman kepada Rasul, akhlak Rasulullah harus kita pedomani dalam kehidupan. Iman kepada hari kiamat, ya. Hidup kita tidak hanya berhenti ketika kita di dunia saja. Semua yang kita laksanakan di atas dunia akan diminta pertanggungan jawab di akhir. Kemudian kita terbaik itulah Iya, ada materai 3.000 lah nata. kalimat syahadat yang membedakan antara orang Islam dan orang kafir, ya, atau perpindahan dari orang kafir kepada orang Islam dengan membaca doa. Makanya setiap anak yang baru lahir ada yang diazankan, ya, perempuan yang lahir diikomahkan. Di dalam itu ada terdapat bacaan kalimat tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka itu bisa dibaca di bisikan ke ilmu. Orang luar atau orang yang berada pada agama yang lain ingin dia masuk Islam, maka baca dua kalimat sendi yang pertama. Yang kedua adalah sholat. Itu yang kami sampaikan tadi. Hilang sendi dalam kehidupan rumah tangga kalau misalnya kita tidak tiga, puasa di bulan Ramadan. Puasa itu wajib. Kalau puasa petang, dia boleh puasa. Tidak apa nih. Barangkali belum. Selain Ramadan, ada puasa wajib yang kita laksanakan. Contohnya, atau puasa nazar, ya. Nanti, ya, kalau dapat keraju di situ, insya Allah akan nazar puasa 1 hari. Dan nazar itu wajib selain daripada puasa Ramadan. Nah, kemudian zakat. Nah, apabila Allah memberikan rezeki yang lebih kepada kita, maka itu wajib menjalankan zakat. Tidak ada rezekan. Tidak sanggup manusia itu untuk berzakat. Ada di bawah itu. Apa namanya? Sedekah. Apakah itu ditetapkan? Tidak. Kalau lu mencapai nisab, ingin mencapai kadar, ya, untuk
bersyukur kita terhadap harta yang kita miliki, kita harus bersedekah. Aku mau sedekah dulu untuk kesiapan kita nanti di akhirat, dan juga untuk membahagiakan orang-orang yang membutuhkan. Jadi yang namanya zakat, yang namanya wakaf tidak hanya ke masjid, tetapi memberikan harta kepada orang lain juga termasuk sedekah. Tapi di samping kita untuk membahagiakan diri kita, membahagiakan diri orang lain karena harta kita, juga sebagai modal kita nanti untuk di kampung lagi. Yang wajib itu apa? Zakat. Tapi yang kalau namanya sedekah, yang wajib. Yang berikutnya haji. Haji apabila kita sudah mampu. Atau yang namanya kita tidak berpintu. Banyak juga orang petani misalnya aja. Banyak juga orang pegawai yang tidak haji. Coba rezeki itu Allah yang memberikan. Selagi Allah memberikan, ya, selagi diberikan kelebihan, kita pergunakan untuk beribadah. Tapi kalau tidak kondisi ini, dari itu dulu, baru ngaji. Sebab kalau dengan kondisi ini, motor, mobil termasuk juga kebutuhan. Ya, penting bagi kita niat kita dalam hati. Ya, kita selalu berdoa kepada Allah bagaimana yang lima niat dan niat usul-muka. Ya. Sudah usul-muka, jangan sampai ke situ. Dan sampai itu ibu memberi kepada basahi atau membasuh sebagian kepala. Dan kelima, telinga apa? Ya, tapi yang namanya telinga itu sunnah. Yang lain dilaksanakan, kalau dilaksanakan itu menjadi sunnah. Tapi yang rukun itu yang harus kita laksanakan, yang wajib kita laksanakan. Kalau berkumur-kumur, sunnah. Basuh tangan di sela-sela jari, sunnah. Sunnah itu untuk melengkapi. Tapi yang 6 tadi wajib kita laksanakan. Rukun mandi wajib. Pernah bikin mandi wajib? Pernah mandi wajib? Pernah. Kapan? Syarat pengakuan diwajibkan. Di kapan? Besok hari. Besok ini setelah hubungan suami istri wajib. Kalau yang perempuan habis nifas wajib. Apa itu nifas? Habis melahirkan. Coba tanya orang nifas kayak jatuh aja. Nifas itu adalah habis melahirkan. Biasanya berapa? 40 hari. 40 hari setelah melahirkan. Nah, mandi wajib pernah. Ya. Berapa rukun mandi wajib?
Apakah sama menunjukkan yang biasa? Nah, beda. Apa yang membedakan? Nah. Kemudian yang kedua, basahi seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu yang dua itu. Kalau yang dua itu yang kita laksanakan, berarti mandi itu sah. Di samping kita mengerjakan hal yang lain. Kalau seandainya kita inginkan. Apa contoh? Sebelum kita melaksanakan mandi itu, berwudu kita terlebih dahulu. Atau kita baca Bismillahirrahmanirrahim terlebih dahulu. Yang penting yang disunatkan itu kita laksanakan termasuk dalam sunnah. Tapi yang dua itu adalah wajib. Hilang salah satu, tidak pakai niat kita dalam mandi sama mandi kita dengan mandi yang biasa. Itu yang membedakan apa? Nawaitul ghusla li rabbil hadasil akbar lillahi ta'ala. Sengaja aku mandi wajib menghilangkan hadas besar karena Allah. Ya. Kalau mandi wajib menghilangkan hadas besar. Kalau menghilangkan hadas kecil menggunakan untuk berwudu. Ya. Sebab yang itu tuh yang kami sampaikan itu ya nanti ada dalam kehidupan kita yang kami sampaikan. Yang berikutnya, perkataan yang tidak boleh diucapkan kepada istri antara lain adalah zihar. Ya. Bukan pengertian zihar dan apa kafarat dari zihar. Tidak tahu zihar ya? Kami informasikan yang namanya zihar itu adalah ini, yang wanti-wanti itu adalah suami yogi ya, menyamakan istri dengan ibu kandung ya, menyamakan putri dengan ibu kandung, itu yang tidak boleh. Zihar itu dilarang ya. Itu pengertian zihar. Makanya yogi tidak boleh menyamakan putri dengan apapun persamaan yang ada pada putri dengan ibu kandung, jangan sekali-kali diucapkan. Ada persamaan putri dengan ibu bawah, jadi ketahuan yang telah diamkan saja. Tapi kalau seandainya diucapkan, nah, kita harus membayar kafarat kita juga. Apa itu kafarat? Denda. Selagi denda belum kita bayar, ya, maka selama itu kita tidak boleh berhubungan suami istri. Kalau kita laksanakan hubungan suami istri, maka kita sama berzina dengan ibu kandung. Bapak sama berzina dengan ibu kandung sebab kita menyamakan istri dengan ibu kandung. Makanya berat bagi tugas seorang suami tentang zina. Makanya selagi ada persamaan antara istri dengan ibu kandung, jangan sekali-kali disebutkan atau diucapkan yang zina. Tak boleh. Mudah-mudahan ada kali lalu bersama tidak boleh dibanding. Nah, kalau ada persamaan, diamkan saja. Nah, tadi adu kafarat, adu dan do. Seandainya terucap dalam adu dan do dan itu bayar. Apa dan do harus kita bayar? Pilih C di antara tiga. A yang tujuh, pertama, merdekakan seorang budak. Ya. Yang kedua, kasih makan orang miskin 60 orang. Oh, tidak sanggup itu, tidak, malah pilih yang ketiga, puasa 2 bulan berturut-turut. Di puasa lah hari ke-62, hari terakhir batal puasa waktu, ulang dari awal.
itu 3 denda yang harus kita bayar, cukup mengambilnya 1. Kalau ada kita mengambilnya iya, suami istri tidak ada. Itu yang dinamakan dengan jihad bersamaan antara istri dengan ibu. Deh, mau dikolah dulu, masobok. Kita jadi dulu. Kalau kini ko ba keluar rancak-rancak dulu. Atau kuenya, kuih itu. Nah, kuenya setiap diri keluarga itu memiliki masalah. Maka jangan sekali-kali terbuai dengan emosi. Kalau lah emosi betul kata-kata kita yang tidak terkontrol akan keluar. Nah, makanya lah banyak ini tuh ada orang mengucapkan salah, ada yang mengucapkan ini perbuatannya halal, tapi Allah sangat membenci. Makanya ya, kalau lagi berhati, ada masalah dalam keluarga. Keluar. Yang berikutnya, waktu yang dilarang bergaul suami dan istri. Kapan? Siang hari waktu berpuasa. Ketika istri sedang haid. Kapan lagi? Nah, Melahirkan. jihad tadi. Boleh? Ketika istri dalam keadaan ini nifas. Itu yang tidak boleh. Dan waktu itu dilarang bagi kita untuk melaksanakan hubungan suami istri. Kemudian akhir adalah hak dan kewajiban suami istri. Hak dan kewajiban suami istri. Setelah kita mengucapkan ijab kabul, ya, kalau Yogi menyandang status sebagai suami, Putri menyandang status sebagai istri, maka timbul di situ hak dan kewajiban. Apa hak dan kewajiban suami? Ya. Menafkahi istri lahir dan batin. Jangan lahir sih, jangan batin sih. Tapi lahir dan batin. Memberikan pendidikan kepada istri ataupun kepada keluarga. Pendidikan. Ada yang nggak tahu ya, berikan pendidikan. Kau ingin sekolah, selagi kita mampu, berikan tempat tinggal yang layak. Dalam keluarga ada namanya sandang, pangan. Dalam keluarga harus kita berikan. Hak dan kewajiban bagi seorang istri. Ya. Memberikan pelayanan kepada suami. Apalagi berikan pendidikan kepada keturunan kita. Ya. Jaga amanah yang diberikan oleh suami. Ada yang perlu kita simpan. Kita makan kejujuran dalam kehidupan rumah tangga. Itu ditanya masalah semuanya awal semuanya hujan. Nah, nambah dosa ada ya. Nah, jadi itu. Sebab kini kau akan bisa saling menerima. Ya, datang ke kantor kau, apa yang saling menerima? Dia saling menerima itulah dilaksanakan akad pernikahan. Kamu jujur. Yang kedua, saling menjaga amanah. Ya, saling mempercayai. Si Putri Pekarajo, ya, ada amanah dari suami, laksanakan. Ya.
dan jangan ya, kepada suami jangan diturunkan dulu amanah ya. Sebagai seorang istri bisa menjaga. Begitu juga suami telah ditetapkan lado amanah ya, ataupun nanti perjanjian lah namanya. Kalau sama-sama menjaga, insya Allah kita akan bahagia. Kemudian dalam keluarga, ini tuh rasa kebahagiaan tuh banyak dikurang. Ya, karena apa? Inilah banyak dibantu pekerjaan kita oleh yang lain, sehingga pelayanan kepada suami menjadi kurang. Jadi selama aku datang ke rumah si Putri, dia jambinya aja. Pernah makan rumah Putri? Lain, jambinya nasi. Dihidang lagi. Jangan berbeda tuh nanti setelah nikah. Nah, dan biasa lagi jambinya. Ulang yogi kerajaan ambil. Kini apa banyak? Spencer ada. Mediko ada, dan itu sebagai dasar awak ya, untuk meninggalkan tugas kita sebagai istri. Minta udah aja yang kerja ini sudah langit aja dispenser tuh. Putri balik tak donasi nah dah tu lah Mediko langit nasi dan ya, kemesraan yang ada sebelum kita berkeluarga lanjutkan setelah menikah. Jangan hanya awak sebatas ketika pernikahan saja. Dan biasanya diambilan bisa setelah menikah tidak diambil lagi. Nah, itulah bertukar. Sama. Makanya kebahagiaan itu datang dulu. Nah, kemesraan yang ada itu kita berikan setelah dan hanya terhenti. Tapi kalau seandainya si Yogi dari ikhlas, dari ridho, contoh, nih Putri dipanik, dia lambujan dia, dia lambujan dia nasi, nggak salah. Nah, tapi kebahagiaan itu bila datangnya, ketika pelayanan tadi dilayani suami dan kerjaan mentang-mentang Putri lebih sebulan dari tiga aku dibentak-bentak tuh suami aku ya. Kalau dalam pernikahan ya walaupun kita tetap jadi pemimpin dalam kehidupan ya udah jangan ambura dah teratur lagi ambur lebih tua pada udah ajar hormati suami. Mudah-mudahan ya kepada Yogi dan Putri ya, kami berdoa mudah-mudahan mendapatkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Juga mungkin daripada yang kami masih banyak yang belum tersampaikan, terutama masalah hubungan suami istri ya, makanya perlu kita lebih banyak membaca ya, bagaimana caranya, bagaimana aturannya ya, lebih banyak kita mengarah kepada bisa juga dilihat dari HP umpamanya ya, untuk YouTube boleh, tapi ingat ya harus kita sesuaikan dengan ajaran agama Islam. Jangan melenceng dari itu. Bagaimana aturan yang ditetapkan oleh agama Islam itu yang kita pakai. Jangan kita pakai oleh agama yang lain. Jadi kalau masalah itu ya ini silakan kepada Latif, kepada Putri, dan juga Yogi, dan pada kesempatan ini kami tidak menyampaikan itu. Jadi itu saja yang dapat kami sampaikan. Sebelum kami tutup, ada yang ditanyakan?
Ada lagi yang kosong ditanya lagi jawaban kosong lagi penjelasan. Namun yang jadi kepada Yogi dan Putri, kalau ada permasalahan nanti kami di kantor KUA siap untuk menerima layanan yang demikian. Ya, jangan ragu-ragu bertanya. Kalau ada permasalahan datang ke kantor KUA, boleh kita laksanakan konsultasi. Itu saja dari kami. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kami doakan mudah-mudahan dalam pelaksanaan kabun nanti prosesnya dapat berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak ada yang tanyakan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Silakan.